di dalam kitab I'anatul Talibin soal masalah tahlilan, ma yaf'alun nasu minal istima' indal mayyit wa sun'it ta'am minal bid'il munkarah. Enggak tanggung-tanggung, allati yusabu ala man'iha. Saya terjemahkan, ya, apa yang dikerjakan oleh orang ketika ngumpul-ngumpul setelah kematian dan membuat makanan termasuk bid'ah mungkaroh yang diberi pahala orang yang melarangnya. Saya yakin semua Pak Kiai tahu kitab ini, I'anatul Talibin. Kemudian tadi dari Ustadz Zainal Abidin membicarakan masalah tahlilan. Padahal ini nanti ada sesi khusus ya tentang tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin bid'ah mungkaroh, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya. Ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat. Kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siakuain. Kalau kita bicara jujur dan apa adanya teman-teman, pertanyaan bisakah Aswaja dan Salafi bersatu? Itu bukan sekedar soal mau atau tidak mau teman-teman, tetapi soal perbedaan yang sudah sangat mendasar, terutama dalam cara memahami agama. Masalahnya bukan di permukaan, bukan sekedar beda kunut atau tidak, beda tahlilan atau tidak, tetapi sudah masuk ke cara memahami tauhid, cara memahami sifat Allah, cara memahami bid'ah, bahkan cara memahami siapa yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Di sisi yang sering disebut Aswaja, khususnya yang berkembang di Indonesia, mereka punya fondasi yang kuat pada tradisi ulama mazhab, terutama akidahnya Asy'ariyah dalam akidah, lalu Syafi'iyah dalam fikih, dan tasawuf sebagai penyempurna akhlak. Mereka melihat agama bukan hanya dari teks, tetapi juga dari tradisi ulama yang sudah berjalan ratusan tahun. Maka praktik seperti tahlilan, maulid, zikir berjamaah itu dianggap bagian dari ekspresi keagamaan yang mesti dalam koridor. Sementara itu teman-teman, di Salafi datang dengan pendekatan yang berbeda. Mereka ingin kembali langsung kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman generasi awal Islam, yaitu generasi salaf. Mereka sangat ketat dalam urusan bid'ah. Apa yang tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat, maka cenderung mereka tolak. Mereka juga sangat keras dalam menjaga tauhid dari hal-hal yang dianggap bisa mengarah kepada syirik, seperti tawasul tertentu, istighatsah, atau pengagungan terhadap kubur. Nah, dari sini saja sudah kelihatan bukan cuma beda cabang teman-teman, tetapi beda cara melihat agama secara keseluruhan. Kadang ada yang bilang, kan sama-sama Islam, harusnya bisa bersatu. Secara umum sebagai umat Islam, iya dalam hal besar seperti menjaga ukhuwah, tetapi tidak saling memusuhi, tidak saling menzolimi, itu wajib teman-teman. Tapi kalau yang dimaksud bersatu sampai melebur jadi satu manhaj, satu cara beragama, itu jauh lebih rumit teman-teman. Kenapa? Karena masing-masing mereka merasa membawa kebenaran yang harus dijaga. Salafi akan sulit menerima praktek yang mereka anggap sebagai bid'ah atau bahkan berbahaya bagi tauhid. Di sisi yang lain, Aswaja juga tidak akan mudah meninggalkan tradisi dan metode ulama yang sudah mereka yakini selama ini. Nah, jadi realitanya teman-teman, penyatuan total itu hampir mustahil kalau tidak ada perubahan besar dari salah satu pihak. Dan sejarah sudah menunjukkan perdebatan ini bukan baru kemarin sore, sudah berlangsung sangat lama, bahkan sejak ratusan tahun yang lalu dalam bentuk yang berbeda. Tetapi bukan berarti semuanya harus berujung konflik teman-teman.
Yang masih mungkin itu adalah hidup berdampingan dengan batas, artinya tidak harus sepakat dalam semua hal, tetapi bisa menahan diri dari saling menyesatkan secara sembarangan. Nah, apalagi di depan awam tanpa ilmu, bisa fokus pada hal-hal yang disepakati seperti sholat, puasa, zakat, akhlak, dan menjaga umat Islam dari kerusakan yang lebih besar. Masalahnya sering muncul ketika perbedaan ini dibawa dengan emosi, bukan dengan ilmu, yaitu seperti saling sindir, saling serang, bahkan saling menjatuhkan di media sosial. Di situ yang rugi bukan cuma dua kelompok ini teman-teman, tetapi umat Islam secara keseluruhan. Kalau ditanya secara jujur, bersatu total, bisakah? Sulit teman-teman. Hidup berdampingan dengan saling menghormati itu mungkin, tetapi butuh kedewasaan, ilmu, dan pengendalian diri. Dan disinilah teman-teman ujian sebenarnya bukan hanya siapa yang paling benar saja menurut dalil, tetapi siapa yang paling bijak dalam menyampaikan kebenaran tanpa merusak persatuan umat secara lebih luas. Maka dapat kita simpulkan teman-teman dari penjelasan di atas bahwa gagasan Aswaja dan Salafi bisa benar-benar bersatu dalam satu manhaj yang sama itu lebih dekat kepada harapan ideal daripada realitas. Perbedaannya bukan teknis tetapi menyentuh akar cara memahami agama itu sendiri, dari konsep tauhid, sikap terhadap bid'ah, sampai metode mengambil dalil. Selama pondasi ini tetap berbeda, maka penyatuan secara total hampir tidak mungkin terjadi tanpa ada pihak yang mengalah secara prinsip. Yang sering keliru adalah memaksakan narasi persatuan tanpa memahami kedalaman perbedaan. Ini justru berbahaya teman-teman, karena bisa mengaburkan batas antara mana yang prinsip dan mana yang cabang. Akibatnya umat Islam jadi bingung, seolah semua perbedaan itu ringan, padahal sebagian menyangkut hal yang sangat mendasar dalam akidah maupun manhaj. Namun di sisi yang lain teman-teman, menjadikan perbedaan ini sebagai alasan untuk terus-menerus memicu konflik juga bukan sikap yang bijak teman-teman. Disinilah letak keseimbangannya, tegas dalam prinsip tetapi tidak liar dalam menyikapi perbedaan. Jadi posisi yang lebih realistis dan kritis adalah bukan menyatukan dua manhaj yang berbeda, tetapi mengelola perbedaan itu dengan sadar, tidak mencampur adukan kebenaran dengan alasan persatuan, tetapi juga tidak menjadikan perbedaan sebagai bahan bakar perpecahan yang merusak umat Islam secara lebih luas. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.